Hai semuanya, senang sekali bertemu Anda kembali. Hari ini kita berbicara satu topik yang sangat menarik, yaitu lip sync. Ya, lip sync. Mari kita selami apa kata firman Tuhan mengenai yang satu ini. Kita baca di Matius 15 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Anda. Beginilah firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya ulangi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada satu cerita yang sempat saya dengar atau saya lihat di YouTube beberapa saat yang lalu, yaitu tentang 7 artis yang kedapatan lip sync saat mereka konser atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, saya cukup kaget karena beberapa nama yang dimunculkan adalah nama-nama yang tenar, mulai dari artis-artis K-pop, Beyonce, Selena Gomez, bahkan hingga sang diva Mariah Carey yang pernah kedapatan lip sync saat New Year Eve kalau tidak salah. Nah, kejadian-kejadian ini cukup pro dan kontra. Kenapa? Karena beberapa alasan yang dipakai cukup rasional, yaitu mengenai mereka kecapean, kadang mereka juga sakit, namanya juga masih manusia ya. Tetapi tetap saja ini merupakan sesuatu hal yang pro dan kontra. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak pernah atau bahkan tidak boleh terjadi lip sync dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kasih kita terhadap Tuhan Yesus tidak boleh lip sync apapun keadaan ataupun situasi yang kita alami. Karena yang Tuhan lihat bukanlah suatu kata-kata, tetapi setiap keputusan Anda dan saya dan setiap tindakan kita, Tuhan melihatnya sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini dunia sangat penuh dengan hal-hal yang cukup menarik perhatian kita, menyesatkan perhatian kita dan lain sebagainya, membuat kita mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang lain. Bahkan alasan yang rohani pun sering kita pakai, sehingga hal-hal yang harusnya kita lakukan, kita luangkan waktu untuk kita bisa intimasi, untuk kita dapatkan hubungan yang khusus dengan Tuhan, itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak banyak cukup untuk meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Pastor Philip pernah bicara dalam satu kesempatan, beliau menyampaikan hal ini, bahwa pengurapan Tuhan atas orang-orang yang dipakai Tuhan itu tidak akan pernah hilang, ya. Jadi pahami ya, pengurapan yang Tuhan berikan pada seseorang yang melayani Tuhan tidak akan pernah hilang. Tetapi itu bisa memudar, itu bisa pudar. Ya, jadi saat kita terus melakukan koneksi atau hubungan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan terus terkoneksi. Ya, pengurapan Tuhan juga terus terkoneksi. Bahkan hal-hal yang sederhana saat kita berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Kita berdoa untuk orang-orang yang saat mengalami masalah, maka masalah mereka tiba-tiba terselesaikan karena ada mujizat dan kuasa Tuhan di sana. Tetapi buat orang-orang yang jauh undur daripada Tuhan, pengurapan itu bisa hilang. Mungkin tidak jauh daripada Tuhan, tetapi saat kita melupakan kegiatan kita sehari-hari yang harus kita luangkan bersama Tuhan, yaitu saat-saat teduh kita, untuk kita meluangkan waktu membaca firman, maka ada suatu pengurapan yang terus bocor mengalir keluar dari kehidupan kita. Ya, ini harus kita waspadai, saudara. Nah, mari datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, apapun situasi hidup Anda dan saya. Jika hari-hari ini kita nggak bisa lari kepada Tuhan atau sungguh-sungguh, maka berjalan. Kalau nggak bisa lari ya jalan. Setidaknya Anda tetap mengarah menuju kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu situasi Anda. Jika ada suatu beban atau sesuatu masalah yang memberatkan kita untuk kita datang kepada Tuhan, saudara, akuilah
kelemahan kita. Jangan kita takut, jangan kita minder, atau jangan kita rendah diri karena masalah tersebut. Justru kita harus datang kepada Tuhan, ya. Akuilah Tuhan di setiap waktu Anda. Jadi di tengah-tengah masalah pun akuilah bahwa hanya Tuhan lah yang sanggup, yang dapat melepaskan Anda dari situasi tersebut. Nah, saat Anda angkat tangan, maka di sanalah Tuhan akan turun tangan buat Anda semua. Ya, jadi terus jaga api, jaga terus hubungan Anda bersama Tuhan untuk kita semakin diperbaharui lebih lagi menjadi ciptaan-ciptaannya yang baru. Jaga saat teduh Anda dan bacalah terus firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.